Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Serapoin, MPM 2032060, Prodi Profesinas Angkatan 15, Universitas Ahmad Yani, Yogyakarta. Di sini saya akan presentasi hasil tugas di minggu 4 setase medical bedah. Di sini saya mengambil jurnal tentang pengaruh terapi kurma terhadap peningkatan kadar trombosit pada pasien dengan diagnosa DHF. Untuk mengaplikasikan pada kasus di minggu keempat, kasus individu yaitu dengan pengaruh terapi kurma terhadap peningkatan kadar trombosit pada klien dengan diagnosa DHF di Bangsal Camar RSPKU Harjolukito, Yogyakarta. Untuk latar belakangnya sendiri, di sini untuk DHF itu adalah dengue fever, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau betina. DHF bisa menyerang anak dan remaja dan dewasa dan seringkali penyebab kematian bagi penderita. Ini menurut Effendi 2011. DHF adalah penyakit febris akut, seringkali disertai dengan sakit kepala, nyeri tulang atau sendi dan otot ruang, dan DHF ditandai dengan 4 manifestasi utama dengan demam yang tinggi, fenomena hemoragik sering dengan hematomegali, dan pada kasus berat disertai dengan kegagalan sirkulasi. Ini menurut WHO tahun 2010. Selanjutnya, penyebaran untuk dengue dipengaruhi faktor iklim seperti curah hujan, suhu, dan kelembapan. Kelembapan yang tinggi dengan suhu sekitar antara 28 sampai 32 Celcius membuat nyamuk Aedes bertahan hidup untuk jangka waktu yang lama. Tingginya angka kejadian DBD yang dipengaruhi oleh kepadatan penduduk. Peningkatan jumlah kasus DBD dapat terjadi apabila kepadatan penduduk meningkat. Semakin banyak manusia, semakin peluang tergigit oleh nyamuk Aedes aegypti juga akan lebih tinggi. Menurut Pongsilurang Sapulete dan Wulan tahun 2015, untuk penata laksanaan DBD selain menggunakan terapi farmakologi seperti antibiotik, antipiretik, pemberian terapi cairan melalui infus dan lain-lainnya, tetapi juga dapat menggunakan terapi non-farmakologi seperti menganjurkan tirah baring kepada pasien, memberikan angka, jus jambu, buah kurma, dan lain-lain. Buah kurma merupakan bahan alami dengan kandungan gula isoflavon yang tinggi sehingga bila dikonsumsi akan bermanfaat bagi tubuh. Kandungan senyawa flavonoid glukosida pada buah kurma dapat meningkatkan arginasi trombosit dan dapat menghambat aktivitas enzim hyaluronidase dalam proses pengurahan asam hyaluronat yang merupakan bahan dasar dari sumsum tulang. Pemberian buah kurma selain untuk meningkatkan kadar trombosit, tetapi juga dapat menurunkan kadar hematorit, menurunkan kadar hemoglobin, dan dapat meningkatkan leukosit pada pasien demam berdarah dengue. Ini menurut Mardiono tahun 2016. Untuk analisis dari jurnal ini sendiri, yang pertama, populasi dalam penelitian ini pada pasien dengan DHF grade 2 di RSUD Sidoarjo. Untuk yang pertama, interventionnya
Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan klien mengkonsumsi kurma sebanyak 1,25 gram per BB yang dikonsumsi selama 3 hari berturut-turut dari konsumsi jam 9 sampai jam 10. Selanjutnya, comparison pemberian terapi kurma dan jus jambu biji pada klien dengan DHF memiliki efektif yang sama. Hasil p-valid antara kedua terapi tersebut menunjukkan p-valid 0,05 yang memandangkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian kurma ataupun jus jambu khususnya pada pasien dengan DHF. Output pemberian kurma pada klien dengan diagnosa DHF didapatkan hasil P lebih dari 0,05 yang artinya pemberian kurma terbukti dapat meningkatkan kadar trombosit dan meningkatkan terbesarnya terjadi pada hari keempat. Pemberian kurma terbukti lebih cepat dan peningkatan kadar trombosit pada pasien DHF dibandingkan dengan pemberian suplemen angka. Untuk literatur reviewnya di sini menggunakan database-nya Google Scholar untuk data of screen-nya pada tanggal 18 bulan 1 tahun 2021 untuk pencarian jurnalnya, dan screen aid-nya buka internet menggunakan Mozilla atau Google Chrome, masukkan Google.com, pemberian tag atau clue-nya 2 artikel. Yang pertama, di sini kita bisa mengaplikasikan antara pemberian buah kurma dan pemberian jus jambu. Nah, ini untuk kondisi di lapangan itu hubungan hasil penelitian dengan kondisi real di lapangan. Adanya pengaruh yang signifikan setelah diberi kurma terhadap peningkatan kadar trombosit pada pasien dengan diagnosa DHF. Hasil penelitian ini sudah diterapkan kepada klien yang terbukti efektif terhadap peningkatan kadar trombosit pada klien dengan diagnosa DHF. Untuk perbandingan jurnal sendiri, di sini saya sudah mengkelompokkan. Yang pertama, di judul penelitian yang pengaruh kurma itu, judul penelitiannya yang sebenarnya adalah pengaruh pemberian kurma terhadap profil darah pada pasien demam berdarah Dengue Grade 2 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Untuk jurnal pembandingnya, uji aktif buah jus jambu merah Pyridium gutajavale L terdapat peningkatan trombosit yang muncul melicit diindukan ke chloramphenicol. Untuk nama penelitian di sini yaitu Aditya Rakyasa, Arisuwando dan Mardiono. Untuk yang kedua ada Sandy T. PH Abdul Wahid, Jamaluddin dan Yuko Mulyono Adi Kurniawan. Tempat penelitian di RSUD Sidoarjo dan Universitas Hasanuddin. Selanjutnya ada metode penelitian kuanti eksperimental dengan rencana penelitian pre dan post test with control group. Untuk populasi penelitian di sini, populasi dalam penelitian ini adalah pasien dengan diagnosa demam berdarah di Grade 2 di RSUD Sidoarjo. Untuk perbandingannya 24 pelicit jantan yang sudah didapatkan selama 1 minggu dan dibagi oleh 4 kelompok. Untuk perbedaannya, yang pertama penelitian yang mengukur beberapa efek kurma dalam meningkatkan kadar trombosit pada klien dengan diagnosa DHF. Untuk yang kedua, penelitian ini diujikan kepada mecil atau sudah didapatkan terlebih dahulu selama 1 minggu. Untuk kesimpulan dari analisis jurnal sendiri, yaitu validitasinya metode penelitian ini adalah menggunakan kuanti eksperimen dengan rancangan penelitian pre dan post
the weight control and group, dan pemberian dosis kurma dan diabstrak sama dengan isi dalam jurnal, yaitu 1,87 gr per kilo BB. Untuk importnya, hasil analisis terdapat pemberian terapi kurma terhadap peningkatan kadar trombosit klien dengan DHF memiliki efek yang sangat signifikan. Tetapi pemberian kurma memiliki efektif yang sama dengan pemberian jus jambu. Alicabilitin, cara yang efektif untuk meningkatkan kadar trombosit pada klien dengan DHF. Meskipun membutuhkan kurma yang meningkatkan kadar trombositnya pada pasien DHF, tetapi tidak membutuhkan banyak tenaga dan waktu pada saat terapi diberikan. Untuk selanjutnya ada komponen yang dinilai. Ini sudah dikelompok-kelompokkan. Yang pertama judul dan abstrak. Yang kedua, apakah ada judul sesuai dengan isi? Ya, karena judul dalam penelitian ini mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diterapkan, yaitu hasil penggunaan untuk diri sendiri, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Apakah tujuan penelitian disebutkan apa? Untuk mengetahui efektif kurma dan meningkatkan trombosit. Apakah abstrak pemberian informasi yang lengkap, latar belakang, tujuan, metode, dan hasil? Pada jurnal ini, latar belakang, tujuan, metode, hasil sudah termasuk dalam abstrak. Selanjutnya ada justifikasi atau metodologi desain. Apakah yang dijelaskan atau melakukan penelitian, latar belakang, dan tinjauan pustakanya? Ya, jawabnya. Latar belakang penjelasan bahwa penelitian didasari oleh banyaknya orang terkena DHF dan menyerang semua usia atau umur. Selanjutnya, apakah menggunakan referensi terbaru atau maksimal 5 tahun? Apakah hipotesisnya yang disebut? Tidak ada, terdapat 8 referensi lebih dari 5 tahun terakhir. Jika eksperimen, apakah kelompok intervensi dan kontrol dijelaskan? Apakah eksperimen bilit, bagaimana cara melakukan breedingnya? Tidak disebutkan oleh hipotesia pada penelitian ini. Ya, penelitian ini menggunakan kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Samping bagaimana populasi yang dipilih, ya, populasi dalam penelitian ini banyak, 27 yang terdiri dari kelompok kontrol dan kelompok pelakuan. Selanjutnya adanya apakah kriteria inklusi dan eksklusi yang disebutkan. Apakah yang diukur stempel cukup? Tidak, pada penelitian ini yang disebut hanyalah kriteria eksklusi saja dan inklusi dalam penelitian ini, yaitu DHF gradient 2. Untuk sarannya, yang pertama di sini kepada keluarga, klien diharapkan dapat memberikan terapi kurma dan pemberian buah kurma atau minuman untuk menstabilkan kondisi klien agar dapat meningkatkan kestabilan trombosit. Untuk yang kedua, kepada tenaga kesehatan bisa menjadi tindakan non-farmakologi menggunakan herbal, buah untuk menstabilkan trombosit klien dengan DHF secara alami. 3. Pada klien selalu makan buah kurma atau terapi kurma agar kondisi tubuh trombosit kembali normal. Terima kasih presentasi dari Rekia Serapoint. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.